Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Gufron MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi, dan yang saya hormati pula teman-teman Tafsir Tarbawi B. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya serta nikmat-nikmatnya sehingga kita dapat belajar mengenai Tafsir Tarbawi. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Sulhasaniyah, NIM 2119377. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan etika global. Yang pertama, hakikat etika global dan pendidikan etika global. Berbicara tentang pendidikan dapat bermakna sangat luas. Dalam pengertian maha luas, pendidikan sama dengan hidup. Pendidikan adalah segala situasi dalam hidup yang mempengaruhi pertumbuhan seseorang. Pendidikan adalah pengalaman belajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak nilai mengenai yang benar dan yang salah yang dianut oleh masyarakat. Pendidikan etika global adalah upaya sistematis untuk membentuk wawasan dan perspektif para siswa, karena melalui pendidikan global para siswa dibekali materi yang bersifat utuh dan menyeluruh yang berkaitan dengan masalah global. Yang kedua, teori pendidikan etika global. Pendidikan etika sebagai suatu proses mendidik, memelihara, membentuk, dan memberikan latihan moral atau mental dan fisik tentang etika dan kecerdasan berpikir, baik yang bersifat formal maupun informal, sehingga menghasilkan manusia berbudidaya tinggi untuk melaksanakan tugas kewajiban dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Yang ketiga, dalil etika global berdasarkan Al-Quran. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Artinya, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Menurut tafsir Al-Marawi, wala tabkhasun nasa asya'ahum, janganlah kalian mengingkari hak orang lain dalam takaran, timbangan, atau lain-lain, seperti pengukuran dan perhitungan. Bentuk pengurangan hak itu seperti mengambil telur yang besar dan memberikan telur yang kecil, memberi roti yang kecil dan mengambil roti yang besar, dan seterusnya. Ataupun menurut tafsir Al-Lubab, dan janganlah kamu merugikan orang lain menyangkut hak-haknya dengan mengurangi kadar atau nilai sesuatu, dan jangan juga membuat kejahatan di muka bumi dengan menjadi perusak-perusak dalam bentuk apapun sesudah perbaikannya yang dilakukan Allah atau juga oleh manusia. Menurut tafsir Al-Azhar, dan janganlah kamu curangi hak-hak kepunyaan manusia, dan janganlah kamu merajalela di atas bumi membuat kerusakan. Dan ini Nabi Syuaib memberi ingat supaya baik gantang, liter, dan sukat atau timbangan dan kati jangan dicurangi, jangan merugikan hak orang lain. Perbuatan yang demikian itu jangan diteruskan, jangan bersimaharajalela membuat kerusakan. Menurut tafsir Jalalain, wala tabkhasun nasa asya'ahum, dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya, janganlah kalian merugikan hak mereka barang sedikit pun. Ataupun ayat selanjutnya yang berbunyi wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan, melakukan pembunuhan dan kerusakan-kerusakan lainnya. Lafal ta'tsaw ini berasal dari Asia
yang artinya membuat kerusakan. Lafal mufsidin merupakan hal atau kata keterangan keadaan daripada amilnya, yaitu lafaz ta'tsaw. Menurut tafsir Ibnu Katsir, wala tabkhasun nasa asya'ahum, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, yaitu janganlah kalian mengurangi harta-harta mereka, ataupun dengan ayat selanjutnya wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan membuat kerusakan, yaitu menjadi perampok. Yang keempat, analisis etika global, modal utama tatanan global. Globalisasi merupakan keniscayaan yang tak terlaksanakan bagi yang mengharapkan sebuah kemajuan. Titik kehadiran globalisasi menuntut perubahan yang mendasar bagi setiap individu dalam memandang arus globalisasi sebagai suatu keharusan, bukan sebagai ancaman. Modal utama tatanan global dibutuhkan sumber daya manusia yang berkarakter handal dan berdaya saing tinggi. Untuk mewujudkannya, pendidikan ditantang harus mampu mendidik dan menghasilkan para lulusan yang berdaya saing tinggi, bukan justru sebaliknya, mandul dalam menghadapi gempuran berbagai kemajuan dinamika globalisasi tersebut. Demikian yang saya paparkan. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi yang membaca. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.